Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan les online kita malam ini. Di sini ada soal lanjutan latihan 7 nih ada ya. Jadi di sini ada soal tentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis-garis berikut dan melalui titik yang ditentukan berikutnya. Oke. Jadi di sini yang A, B, dan C, D ini kan dia ada persamaan terus ada titik. Berarti kita harus cari gradiennya. Jadi gradiennya karena di sini dia minta sejajar, berarti kita bisa menggunakan gradien yang ada di garis ini. Jadi misalnya A itu Y sama dengan 1/2X tambah 4. Gradien itu adalah angka di depan X. Selama bentuknya Y sama dengan MX tambah C, maka gradien itu angka yang ada di depan X. Tapi kalau bentuknya bukan seperti ini, bukan Y sama dengan MX tambah C, maka harus dibuat dulu menjadi bentuk seperti ini. Berarti ini kita udah dapat M-nya 1/2 dan melalui titik 3,5. Jadi ini ada X1 dan ada Y1. Maka seperti kemarin, salah lagi nih. Rumusnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. M-nya 1/2, X1-nya 3, Y1-nya 5. Jadi di sini Y dikurang 5 sama dengan 1/2 dalam kurung X dikurang 3. Supaya pecahannya hilang, penyebutnya kan 2, jadi dikali 2. Y dikali 2, 2Y. 5 dikali 2, 10. 1/2 kali 2, 2-nya habis, sisa 1 dikali yang dalam kurung tidak perlu dikali 2. Maka 2Y dikurang 10 sama dengan 1 kali X, X 1 kali 3 negatif 3. Jadi 2Y sama dengan X dikurang 3, negatif 10-nya pindah ke sini jadi positif 10. Jadi 2Y sama dengan X negatif 3 tambah 10 sama 7. dengan 7. Jadi ini persamaan garisnya. 2Y sama dengan X tambah 7. Nah, kemudian di sini yang B, Y sama dengan negatif 4X tambah 3. Ini kan bentuknya udah Y sama dengan, berarti M-nya adalah 4. M-nya adalah negatif 4. Melalui titik negatif 2, negatif 1. Berarti persamaannya Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Y dikurang negatif 1 sama dengan negatif 4 dalam kurung X dikurang X1-nya adalah negatif 2. Ini negatif ketemu negatif jadi positif. Ini juga negatif ketemu negatif jadi positif. Kemudian dikalikan ke dalam. Y tambah 1 sama dengan negatif 4 kali X negatif 4X. Negatif 4 kali 2 negatif 8. Y sama dengan negatif 4X dikurang 8, positif satunya pindah jadi negatif 1. Y sama dengan negatif 4X, negatif 8 kurang 1. Utang 8, utang lagi 1, jadi utangnya 9. Jadi Y sama dengan 4X dikurang 9. Atau mau dihilangkan negatifnya juga boleh. Negatifnya, negatif 4X dengan negatif 9 kita pindah ke sebelah sini jadi positif. Positif 4X, positif 9 sama dengan 0. Jadi ini persamaannya. Kemudian yang C, X tambah Y dikurang 2 sama dengan 0. Y sama dengan X-nya pindah jadi negatif X. Negatif 2-nya pindah jadi positif X. Nah, ini M-nya berapa nih kalau kayak gini? M-nya adalah negatif 1 karena di sini ada angka negatif 1, tapi 1 itu tidak pernah ditulis. Jadi M-nya negatif 1, titik yang dilaluinya negatif 5,0. Jadi Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Y1-nya 0, X1-nya negatif 5, M-nya negatif 1. Jadi Y kurang 0, negatif 1, X dikurang negatif 5. Y negatif 1, negatif ketemu negatif jadi positif. Y sama dengan dikali ke dalam,
negatif 1 kali X, negatif 1 kali 5, negatif 5. Supaya negatifnya hilang, kita pindahkan. Jadi positif X tambah 5 sama dengan 0. Jadi ini persamaannya. Untuk yang D, silakan sebagai latihannya. Oke. Kemudian soal berikutnya, di sini ada soal nomor 5. Tentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan garis-garis berikut dan melalui titik yang telah ditentukan. Kalau soal nomor 4 itu sejajar, yang di sini dia minta tegak lurus. Jadi yang A, kita tetap cari gradiennya dulu. 2X dikurang 5. Nah, gradiennya itu adalah angka di depan X, berarti M1-nya adalah 2. Nah, sedangkan M2 itu, di sini saya tulis dulu M1 sama dengan 2. Sedangkan gradien garis kedua itu rumusnya apa kalau tegak lurus? M2 sama dengan negatif 1 per M1. Maka M2 sama dengan negatif 1 per M1-nya adalah 2. Jadi kita dapat gradien garis kedua yaitu negatif 1 per 2. Melalui titik negatif 7,3. Jadi ini X1, ini Y1. Nah, kalau tegak lurus yang dipakai bukan M1-nya, tapi M2-nya yang sudah dimasukkan ke rumus negatif 1 per M1 ini. Jadi yang dipakai itu M-nya adalah negatif 1 per 2, bukan 2. Nah, kemudian dimasukkan ke rumusnya, Y sama dengan Y1. Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Y1-nya 3, M-nya negatif 1 per 2, X1-nya negatif 7. Jadi Y dikurang 3 sama dengan negatif 1 per 2, X dikurang negatif 7. Y dikurang 3 sama dengan negatif 1 per 2 dalam kurung X negatif ketemu negatif jadi positif 7. Dikalikan ke dalam, jangan dikalikan dulu, dikali dulu dengan 2 supaya pecahannya hilang. Jadi Y dikali 2, 2Y. Jadi kalau nanti pecahan bawahnya ini 3, berarti Rara kalikan 3. Y kali 2, 2Y, negatif 3 kali 2, negatif 6. Negatif 1 per 2 kali 2, 2-nya hilang, sisa negatif 1. X tambah 7 yang dalam kurung tidak dikalikan. 2Y dikurang 6, ini dikali ke dalam. Negatif 1 kali X, negatif 1 kali positif 7, negatif 7. Kemudian karena ini negatif, kita pindah aja semua ke sebelah sini. Jadi 2Y negatif X pindah jadi positif X. Di sini ada negatif 6. Negatif 7 pindah jadi positif 7. Sama dengan 0. 2Y tambah X negatif 7 tambah, negatif 6 tambah 7. Sisa 1. Jadi ini persamaannya. Kemudian yang B. Y sama dengan 1 per 2X tambah 4. Nah, ini kan pecahan campuran. Kita jadikan pecahan biasa dulu. Jadi Y sama dengan 2 kali 1. Ini dikali ke samping, baru ditambah ke atas. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Jadi 3 per 2X tambah 4. Berarti gradiennya M1-nya adalah 3 per 2. Nah, kalau mau mencari M2 itu gampang sih, tanpa rumus itu tinggal kita ginikan. Ini kan negatif, maka M2-nya ini kan positif, maka M2-nya pasti negatif. Kemudian angkanya dibalik. Ini 3-nya di atas, 2-nya di bawah. Berarti M2-nya itu angkanya dibalik, 2-nya di atas, 3-nya di bawah. Jadi kalau nanti ada M1-nya negatif, maka M2-nya positif. Tapi karena di sini M1-nya positif, berarti M2-nya negatif. Nah, kita udah dapat nih, ini yang dipakai jadinya M2-nya. Kemudian dia melalui titik 6,4. Berarti Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Y dikurang 4 sama dengan negatif 2 per 3 X dikurang 6. Jadi Y dikali berarti nih ya. Dikali 3 karena bawahnya 3. Y kali 3, 3Y. 4 kali 3, 12. Negatif 2 per 3 kali 3, 3-nya hilang, sisa negatif 2. Yang dalam kurung tidak perlu dikali. Kemudian 3Y dikurang 12. Ini dikali ke dalam, jadi negatif 2X.
negatif 2 kali negatif 6, positif 12. Kita pindahkan jadi 3Y, negatif 2X pindah jadi positif 2X. Negatif 12 yang ini, kemudian yang ini positif 12 pindah jadi negatif 12 juga. Terus ini 3Y tambah 2X sama dengan utang 12, ngutang lagi 12, berarti utangnya 24. Jadi ini persamaannya. Nah, untuk yang C dan D silahkan sebagai latihan ya, kakak tunggu. Jadi kalau udah dikerjakan silahkan kirim kembali ke kakak biar kakak bisa koreksi benar atau salah. Nah, ini silahkan dicatat. Video untuk malam ini sampai sini dulu kakak akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.